Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavos Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Singkapkanlah firman-Mu melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami, dan dari firman-Mu kami dituntun dalam menjalani kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terbaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 34 dan ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kita akan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bacaan Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 34 sampai 35, saya memberikan tema Bila Tersingkap Firman-Mu Memberi Pengertian. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati, bacaan Kisah Rasul pasal 8 ini secara khusus pada ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-40 mengkisahkan tentang sida-sida Ethiopia yang dalam perjalanan membaca kitab Kisah Yesaya, tetapi dia sendiri tidak memahami isi kitab tersebut. Lalu datanglah Filipus oleh Roh Tuhan yang memang sudah menggerakkan dia untuk harus melewati perjalanan itu, dan dia mendengar sida-sida itu membaca sebuah kitab, namun dia sendiri tidak memahami arti dari apa yang dia baca. Oleh sebab itu di ayat yang ke-34, setelah sida-sida itu membaca kitab ini, dia bertanya kepada Filipus, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Lalu kemudian ayat 35, Filipus berbicara bertolak dari nas itu, dan dari nas itu dia pun memberitakan Injil tentang siapa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya dalam kitabnya kepada sida-sida Ethiopia ini. Pemirsa channel Klavos Sukacita, bila firman tidak tersingkap, maka kita pasti tidak akan memahami apa maksud dari firman itu bagi kita. Kita hanya akan bisa melihat tulisan itu sebagai tulisan-tulisan seperti tulisan-tulisan yang tak mempunyai makna. Oleh sebab itu kita perlu untuk bisa dan dapat memahami apa yang kita baca. Kita memerlukan Roh Tuhan untuk menuntun kita dalam hal membaca firman Tuhan, supaya itu dibukakan, itu disingkapkan kepada kita. Tetapi juga melalui membaca firman, kita memerlukan orang untuk bisa ataupun dapat memberikan pengertian itu kepada kita, seperti halnya Filipus kepada sida-sida Ethiopia itu, supaya dengan demikian tersingkap segala yang mungkin menurut kita tidak kita paham, tidak kita mengerti, tidak dapat kita selami dengan akal kita. Nah, setelah kita dapat memahami apa makna atau maksud dari kitab yang dibaca atau firman yang kita baca, maka itu akan menjadi kehidupan, itu akan menolong kita, itu akan dapat memampukan kita untuk mengarahkan kehidupan kita, dan firman yang kita baca itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. Dia bukan lagi menjadi tulisan-tulisan yang mati, yang tak memberi makna, tetapi dia menjadi tulisan yang hidup dan menghidupkan. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca firman, ketika kita mendengar firman, seperti pada hari ini melalui channel Klavos Sukacita, pemirsa mendengar tentang pemberitaan firman yang saya sampaikan kepada pemirsa, baik pemirsa ada di tempat kerja atau di rumah, atau sementara berada di tempat tidur, atau sementara melakukan seluruh aktivitas apa saja. Tetapi ketika pemirsa mendengar, Bapak Ibu Saudara mendengar apa yang saya sampaikan, jika hanya berupa sebuah bacaan, tentu pengertian Bapak Ibu Saudara merasa bahwa ini apa maksudnya, ini apa artinya. Tetapi ketika saya menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara tentang makna atau arti dari sebuah
bacaan, maka tentu itu memberikan sebuah penyingkapan, itu memberi sebuah makna, itu memberi sebuah arti. Dan dari apa yang didengar, kemudian itu dibawa dalam kehidupan, sehingga firman-firman yang disampaikan, yang dibaca atau yang didengar itu, Bapak Ibu Saudara, menuntun kita secara khusus di dalam kita memahami apa yang Tuhan kehendaki harus kita lakukan dalam hidup ini. Supaya dengan demikian, maka setelah kita mengerti apa tujuan Tuhan dengan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, maka pasti yang kita jalani atau yang kita lakukan dalam hidup itu tentu sesuai dengan perkenanan Tuhan dalam kehidupan, dan kita tidak salah di dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, berilah kehidupan kita, berilah telinga kita, berilah waktu kita, berilah hidup kita untuk selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan melalui membaca, mendengar firman Tuhan, tetapi juga berilah diri kita ada dalam sebuah persekutuan sehingga firman-firman yang kita baca itu kemudian tersingkap, terbuka melalui pemberitaan para hambanya, dan menolong kita di dalam memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan ini bagi kita semua. Dan tentunya proses itu membutuhkan roh yang menuntun kita, yang mengarahkan kita, yang menunjukkan kepada kita. Karena itu penting untuk kita harus memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita di hari ini dan di sepanjang hari-hari yang Dia karuniakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu di hari ini. Singkapkan terus firman-firman-Mu itu bagi kami, supaya itu terus memberi pengertian bagi kami, menuntun kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Dan biarlah kasih dan anugerah-Mu senantiasa mengawal kehidupan kami dan memberikan kepada kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah tantangan, persoalan, ataupun tanggung jawab yang kami jalani dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.